Bapak Ibu, kegiatan hari ini Jumat 9 April 2021 mengusung tema tentang mengajak siswa menulis buku. Adapun lebih lengkapnya susunan acara yang akan kita lalui sampai akhir nanti adalah yang pertama pembukaan, yang kedua kita awali dengan membaca doa bersama. Ketiga, nanti ada pemaparan materi yang langsung aku sehingga nanti ada hal didengarkan dulu materinya dan dipersiapkan, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk pembuka acara kali ini kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dengan baik. Mari kita berdoa, kita baca surat Al-Fatihah saja untuk biar kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Pembacaan surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, tidak menunggu pemaparan materi oleh Pak Brian. Kalau boleh saya sedikit mengulas, Pak Brian ini ada seorang guru di SDN Sumur Batu 01 Pagi. Beliau juga adalah pengurus pelatihan belajar menulis PGRI dan sudah membuat dan menerbitkan 3 buku solonya beserta 12 buku antologinya. Salah satu buku pertama perdananya dan saya juga sudah membeli, yaitu tentang blog untuk guru era 4.0 ya, 4.0. Itu sudah saya coba baca, saya coba ingin mengikuti jejaknya. Tapi alangkah lebih baiknya beliau akan menyampaikan lebih luas lagi tentang pengalaman-pengalamannya yang sekarang bertemakan mengajak siswa menulis buku. Baik, Bapak Brian, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah membuka kegiatan kita KKG Binaan 4 Kecamatan Kemayoran. Terima kasih, selamat bergabung Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia ya. Walaupun ini acara Kecamatan Kemayoran, tapi ini terbuka untuk seluruh Bapak Ibu Guru karena temanya sangat general. Jadi bisa dinikmati oleh siapa saja, tidak khusus untuk Kecamatan Kemayoran saja, tapi semua pun bisa relevan untuk semua guru gitu. Jadi tidak ada salahnya boleh dihadiri oleh Bapak Ibu guru dari seluruh daerah Indonesia, karena ada tadi Pak Dasril dari Bukit Tinggi, ada Pak De Susanto dari Musirawas, Sumatera Selatan, terus di kolom chat juga macam-macam, ada Madam Hedi Bekasi. Ya, terputus-putus. Ya, sekarang udah lancar. Udah. Oh. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu guru dari seluruh daerah di Indonesia untuk ikut bergabung di acara kita webinar KKG Binaan 4 Kecamatan Kemayoran. Ini tema webinar ini ketiga ya, kita sudah 2 kali. Ini yang ketiga, yaitu tentang mengajak siswa menulis. Ini memang tema ini diambil ya karena sekedar sharing pengalaman saja, karena saya pernah melakukan ini, jadi saya ingin sharing saja. Siapa tahu Bapak Ibu guru yang lain juga pernah melakukan, jadi
kita bisa saling bertukar pikiran ya gitu, saling sharing gitu. Jadi sifatnya bukan saya hanya bermaksud untuk mengajari, tapi kita saling berbagi atau mau saling bertanya juga boleh begitu. Karena ini berbasis dari pengalaman, jadi ya tentu tidak banyak teori-teori ya dari saya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang sudah dilakukan kepada siswa. Saya share screen dulu. Ya. Untuk slide PowerPoint-nya saya tidak banyak, jadi mungkin nanti bisa lebih banyak ditanya jawab atau saling berbagi saja ya. Gitu. Siapa tahu kalau yang sudah pernah juga jadi enak nih ada pengalaman lain selain dari saya. Ya, mengajak siswa menulis buku. Jadi awalnya ya dari saya yang menulis buku, lalu saya juga ingin menularkan menulis buku ini kepada siswa. Jadi supaya siswa juga memiliki pengalaman seperti yang saya alami, sehingga waktu sudah dewasa nanti dia akan mengingat, wah dulu waktu sekolah punya pengalaman ini, mungkin bisa dikembangkan di SMP atau di SMA, mereka mengembangkan menulis buku, jadi punya pengalaman di SD gitu. Karena saya bidangnya di menulis, jadi saya menularkannya menulis gitu. Mungkin guru-guru lain ada yang punya hobi atau bakat yang lain, pasti akan ditularkan ke siswanya. Kalau saya kebetulan di menulis, maka saya menularkan ke siswa menulis begitu. Ya, jadi dari mana awal mulanya saya kepikiran untuk mengajak siswa menulis? Awalnya saya tidak berpikir ke situ, tidak kepikiran untuk ngajak siswa nulis karena saya kira kalau masih SD belum waktunya nih gitu. Saya kan ngajar kelas 5. Saya kira belum waktunya nih kan tulisan siswa SD itu saya kira belum cukup layak untuk dibukukan gitu, karena kan tulisannya pasti masih amburadul dari segi ejaan ataupun pengembangan ide ceritanya masih kurang gitu. Saya kira begitu kan. Nah, saya kira jadi belumlah untuk menulis untuk dibukukan tulisannya. Saya kira ya mungkin kalau siswa ya SMP lah baru layak untuk dibukukan. Tapi pandangan saya itu terpatahkan ya. Pandangan saya tersebut yang agak muluk-muluk itu terpatahkan dengan adanya buku-buku karya siswa yang sudah terbit ya. Jadi ini pasti tahun 2020 karena saya baru terbuka pikirannya itu tahun 2020. Ini saya melihat buku-buku ini nih ya di Instagram gitu kan, saya kan memfollow berbagai penerbit ya. Ternyata penerbit itu juga menerbitkan buku kumpulan cerita siswa, bukan gurunya ya, siswanya yang nulis ya, mungkin gurunya yang mengkoordinir gitu. Saya melihat ini buku-buku ini nih, wah ini kok bisa ya siswa SD menerbitkan buku, dan tapi memang sifatnya antologi ya, kumpulan, karena kalau satu siswa satu buku kayaknya belum. Sebenarnya mungkin ada yang bisa, tapi kalau di generalisir tidak semua bisa. Tapi yang hobi nulis saja yang bisa satu siswa satu buku. Maka untuk memulainya diawali dengan kumpulan. Misalnya satu kelas gitu, siswa satu kelas 30 siswa masing-masing nulis jadi satu buku. Karena itu buku antologi itu bisa jadi jawaban. Buku antologi itu bisa jadi jawaban siswa-siswa yang belum mampu mengembangkan cerita. Kalau begitu kan siswanya
nulisnya pendek-pendek tuh biasanya, nggak mampu nulis panjang-panjang. Gitu. Jadi ketebalan buku bisa disiasati dengan mengumpulkan seluruh tulisan siswa dalam satu kelas. Kalau 30 siswa kan ya lumayan, jadi bisa nggak terlalu tipis bukunya. Gitu. Ini ya ada buku dari Cerita Mini SDN 1 Indrapuri, ada SDN Lamerung. Ini ada jalan-jalan seru ya, berarti tentang cerita jalan-jalan nih. Terus ada kumpulan cerita juga nih dari SD mana nih? Nggak terlalu kelihatan. Beranda sekolah kita. Jadi ternyata sudah ada tuh buku-buku yang diterbitkan dari kumpulan tulisan siswa. Maka saya berpikir kalau buku-buku ini saja sudah ada, berarti siswa saya juga mestinya bisa nih gitu. Karena sudah ada contohnya, yaitu buku-buku ini yang sudah terbit gitu. Tapi saya penasaran isi bukunya itu bagaimana tulisan siswanya itu, apakah sudah sesuai ejaan atau masih amburadul. Nah, saya pun membeli contoh-contoh buku tersebut untuk sebagai perbandingan, dan saya mempelajari gitu kan, dari tulisan yang ada saya bisa pelajari nih, oh ternyata tulisan yang seperti apa yang bisa dibukukan ya. Jadi saya pelajari dulu dengan membeli contoh bukunya. Nah, ini saya beli nih buku-buku ini sebagai contoh dan perbandingan. Ini semua ditulis siswa SD ya, kumpulan tulisan siswa SD gitu. Apakah tulisan siswa SD itu harus yang sesuai dengan kaidah-kaidah dengan pengembangan ide yang diharapkan begitu? Karena kembali lagi saya pikirkan kalau tulisan dalam buku itu kan sebaik mungkin. Nah, saya penasaran lah kalau tulisan yang buku yang sudah terbit itu seperti apa nih. Saya akhirnya beli. Dan setelah saya baca ternyata ya, kembali lagi terpatahkan pikiran saya bahwa ternyata tulisan siswa SD yang dibukukan ini tidak harus tulisan yang berat-berat, tidak harus yang panjang-panjang. Bahkan satu siswa satu halaman buku saja nggak masalah begitu. Karena yang saya temukan ini di 3 buku ini, Liburan yang Menyenangkan, Aku Senang Membantu Orang Tua, dan Sekolahku Idolaku, Sekolah Adiwiyata, ini 3 ini itu tulisannya pendek-pendek. Itu satu siswa ada yang nggak sampai 1 halaman, ada yang setengah, tapi ada juga yang 3 halaman begitu. Jadi kita tidak perlu berpikir tinggi-tinggi, berharap tinggi-tinggi pada tulisan siswa SD. Dia mau menulis saja, dia bisa menuliskan ceritanya saja sudah bagus. Tinggal kita ajari atau banyak latihan penggunaan atau tata cara tanda baca yang tepat, bahasa baku yang tepat gitu. Ini kalau yang This Is My School Life ini sudah lumayan lumayan pintar-pintar ini siswanya nih, karena sudah berupa cerpen imajinasi. Kalau 3 buku ini berdasarkan cerita pengalaman nyata saja, karena kalau sudah cerpen imajinasi itu sudah lebih tinggi levelnya ya. Jadi sebenarnya cerita pengalaman nyata saja sudah bisa dibukukan, tidak harus panjang-panjang, bisa. Ya, maka apa yang saya lakukan, karena saya melihat buku yang sudah saya beli tadi, saya percaya diri, wah berarti siswa saya bisa nih, walaupun kemampuan mereka terbatas dalam hal menulis, karena di tematik ya bahasa Indonesia kan tidak terlalu
ditonjolkan menulis ya biasanya lebih sering mencari gagasan pokok, ide pokok, gitu. Hal-hal penting. Jadi siswa yang menulis atau mengembangkan cerita malah kurang di buku tematik gitu. Maka kalau mereka menulisnya tidak terlalu panjang, saya juga tidak terlalu berharap sih. Seenggaknya sudah memulai gitu. Nah, pertama saya meminta siswa itu ketik di WA atau laptop, karena kalau ditulis di buku tulis ya berarti saya harus mengetik ulang. Nah, itu kan membuang waktu ya, makan waktu. Sayang waktunya kalau cuma untuk ngetik ulang. Maka bagi yang tidak punya laptop atau komputer, saya minta ketik di WA. Nanti kan dari WA saya bisa copy paste ke Microsoft Word gitu. Jadi tidak perlu ngetik ulang. Nah, masalahnya kalau dari WA kita nggak tahu nih seberapa panjang. Kadang di WA itu sudah panjang, ketika pindah ke Word jadi pendek, karena kan WA kan layarnya kecil, jadi lebarnya sempit, jadi sedikit saja sudah panjang. Ketika dipindah ke Word kan lebar tuh, jadinya pendek tuh. Di WA terlihat panjang, di Word pendek tuh, satu halaman nggak nyampe kan. Nah, maka saya siasati dengan mereka mendownload di Play Store itu aplikasi catatan ya, notes, tapi yang ada penghitung jumlah katanya, word counter, misalnya Writer Plus, atau di Play Store ditulis aja word counter gitu. Nanti tulisannya di paste ke situ, nanti ketahuan jumlah katanya berapa. Kalau dari jumlah kata kan ketahuan, misalnya 500 kata, nah itu pasti udah cukup tuh 500 kata atau 300 kata. Biasanya kalau satu halaman A4 itu bisa 600 kata misalnya. Jadi untuk yang ngetik di WA, kita minta menyesuaikan jumlah kata saja. Kita suruh berapa kata gitu. Karena kalau main panjang-panjangan ya pasti di WA panjang banget. Gitu. Nggak ketahuan panjangnya kalau di WA kan. Satu halaman itu seberapa panjang nggak ketahuan. Maka digunakan dasarnya itu jumlah kata ya, untuk yang ngetik di WA. Gitu. Kalau yang laptop dan komputer mah enak ya, tinggal di Microsoft Word beres, disuruhnya mau 1 atau 2 halaman gitu. Nah, terus kedua, setelah diketik di WA atau di laptop, kirim ke guru ya, ke wali kelasnya. Kemudian tentu guru sudah menentukan mau di penerbit mana menerbitkan bukunya, karena filenya harus disetting, file Word-nya disetting sesuai ketentuan penerbit, karena penerbit macam-macam ininya ketentuannya, tidak semua sama. Kadang ada yang minta dalam file Word ukuran A4, ada penerbit yang minta file Word udah disetting ukuran A5, ada penerbit yang sudah menyediakan template. Nah, jadi kita harus mendownload dari template yang disediakan di penerbit. Maka guru sebelumnya harus memahami dulu ketentuan penerbit sebelum menyampaikan ke siswa-siswa, supaya ketika tulisan siswa sudah masuk, kita nggak bingung lagi tentang setting-setting file Word ini. Gitu. Jadi baiknya Word-nya di-setting dulu supaya ketika dipindahkan tulisan siswa, jadi langsung sudah rapi. Gitu. Karena kalau tulisan dulu dimasukin, lalu kita setting Word-nya, ntar acak-acakan kan. Gitu. Ya. Terus setelah disetting Word-nya, lalu disatukan tuh, misalnya ada 30 naskah,
30 tulisan siswa kita satukan dalam satu file Word yang sudah disetting sesuai ketentuan penerbit. Kemudian kita sebagai guru baca lagi tulisan siswa karena ada yang tanda bacanya tidak sesuai. Kadang ada siswa yang itu satu kalimat koma terus tuh nggak pernah titik tuh. Koma, saya ini koma dan ini. Lalu tapi koma terus tuh nggak ada titiknya. Kadang ada siswa yang gitu tuh. Jadi satu kalimat panjang banget nggak titik-titik, koma mulu gitu. Ada yang pemenggalan kalimatnya nggak pas, harusnya sudah titik, ini belum titik, harusnya pakai koma, belum pakai koma gitu. Jadi karena tanda baca berpengaruh ya terhadap apa yang kita baca gitu. Karena yang kita baca itu bisa aja beda maknanya dengan yang si penulis akibat penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Nah, siswa kan lemahnya di situ tuh tentang penggunaan tanda baca. Jadi walaupun kita sudah kasih tahu, ya siswa kan kadang masih aja ada yang nggak paham gitu. Jadi sebelum di-store ke penerbit, ya satu-satu dibaca tuh, misalnya 30 siswa satu kelas satu-satu dibaca, diedit gitu. Memang ini proses paling panjang ini, membaca dan mengeditnya lagi tuh paling lama di sini. Karena 30 tulisan mesti dibaca lagi. Kalau yang siswa yang udah pintar nulis sih enak ya, bisa cepet di skipnya. Kalau yang kurang benar-benar kadang siswa kan menulis itu berdasarkan bahasa verbal, bahasa ucapan yang diucapkan sehari-hari. Jadi penggunaan kata bakunya mesti kita lihat lagi nih, karena terbiasanya ucapan verbal, jadi dia tulis berdasarkan pengalaman bahasa verbalnya itu kan. Padahal kan bahasa verbal di keseharian kan banyak banget yang tidak baku gitu. Nah, ini yang proses paling panjang, mengedit tulisan siswa. Maka sebenarnya untuk melakukan program membuat buku ini lebih matang lagi kalau sudah sering latihan membuat cerita gitu. Latihan nulis cerita, dikoreksi guru, jadi harus banyak latihan dulu sebelum dibukukan gitu. Terus setelah tulisan-tulisan siswa diedit, jangan lupa diberi kelengkapan naskah, yaitu apa saja, daftar isi ya, daftar isi, kata pengantar, sinopsis. Mungkin untuk kata pengantar bisa ditambah ini ya, misalnya kata pengantar tuh misalnya dari kepala sekolah ya. Terus prakata itu dari kita sebagai guru ya, tim penulis ya, prakata. Jadi kan prakata sama kata pengantar beda. Kata pengantar itu diberikan oleh pihak di luar penulis buku atau penyusun buku. Kalau prakata itu yang nulis adalah tim penulis. Dalam hal ini diwakili oleh guru. Gitu. Kata pengantar bisa banyak. Kata pengantar satu ya. Mungkin kalau mau ada lagi tuh, ini internet saya ini enggak lancar nggak? Masih lancar ya saya? Nggak ngadat-ngadat kan? Ya, kata pengantar bisa juga ditambah sambutan. Kalau misalnya ada dari kepala dinas, nah, bisa diberi halaman sambutan, kata sambutan kepala dinas bisa. Terus, ya file naskah dalam Word tadi dikirim ke penerbit. Biasanya penerbit mintanya file Word, bukan PDF ya. Biasanya minta dalam bentuk Word.
kalau ada yang minta PDF ya balik lagi lihat ketentuannya. Saya seringnya ketemu penerbit yang minta Word. Gitu. Ya, akhirnya jadilah buku perdana pertama kali saya mengumpulkan tulisan siswa dan membukukannya. Ini tahun pelajaran 2019-2020, kelas 5. Tahun ajaran lalu. Ini siswa satu kelas sejumlah 31 siswa kalau nggak salah. Tebalnya 100 halaman, pas. Ada yang cuma 1 halaman, ada yang 2 halaman, yang pintar nulis ada yang 5 halaman gitu. Ini akhirnya terbit bulan April 2020. Jadi memang pas lagi awal-awal masa pandemi, ya saya malah getol untuk tentang dunia menulis dan buku ini, hingga menularkan ke siswa juga. Memang tidak semua siswa ya suka nulis, tapi kalau sudah berupa tugas ya pasti mereka mau nggak mau harus ngumpulin kan. Jadi ya memang sifatnya yaitu tugas ya, membuat tulisan cerita gitu. Tapi memang dengan bimbingan ya. Jadi misalnya dia ngumpulin terus ada yang masih kurang pas, suka saya balikin lagi. Ini masih kurang tepat, ini. Betulin lagi nanti balikin. Jadi ada proses tuh di situ tuh. Ada proses siswa memperbaiki kekurangan atau kesalahan dalam menulis ceritanya gitu. Atau ide kadang siswa idenya suka kurang pengembangan tuh. Pengembangan idenya kurang. Kadang saya beri ide, ini nih bisa nih ditambahin tentang ini gitu. Jadi siswa pun secara tidak langsung mendapat ide-ide ya, ide-ide yang tidak hanya dari dia tapi dari guru juga bisa membantu. Jadi dia makin terbiasa dalam pengembangan ide. Nah inilah tadi saya sudah sempat bahas di slide ini, dibahas lagi hambatan ya. Ya memang saya akui siswa saat itu masih kurang banyak latihan sehingga belum terbiasa menulis cerita. Kadang sebelum ini waktu benar-benar awal pertama sekali itu ketika saya suruh menulis cerita, bahkan ada siswa yang menulis ceritanya itu pakai nomor ya. Pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kok nulis cerita pakai nomor? Kalau nggak pakai strip-strip tuh. Dan poin-poin gitu. Padahal kan yang nulis cerita pakai paragraf gitu. Masih ada yang belum paham tentang menulis cerita. Kemudian ya sebelum buku ini dijalankan programnya ya sebenarnya sudah beberapa kali siswa saya ajak menulis cerita sehingga agar minimal mereka paham kalau menulis cerita itu pakai paragraf, dalam bentuk paragraf, bukan pakai nomor 1, 2, 3. Emang menjawab isian, bukan menjawab soal ujian ya. Jadi mereka suka bias tuh ya, tercampur tuh antara nulis cerita atau nulis jawaban soal, dianggap sama aja pakai nomor gitu. Itu sih pengalaman siswa saya. Mungkin kalau Bapak Ibu siswanya udah lebih baik kali ya. Nah terus ya tadi saya sudah bahas tentang pengembangan ide. Ya, siswa itu. Nah ini poin kedua berhubungan dengan poin ketiga nih. Sebab poin kedua dan ketiga ini berhubungan nih. Mereka karena kurang banyak latihan, jadi belum terbiasa mengembangkan ide cerita. Jadi alur cerita cenderung monoton. Mengapa monoton? Karena yang diceritakan garis-garis besar saja. Misalnya liburan ke pantai, ya udah saya ke pantai, lalu saya ini, lalu saya ini, udah lalu-lalu aja tuh terus tuh.
Jadi sebenarnya diharapkan itu siswa bisa mendeskripsikan kejadian lebih detail atau mendeskripsikan latar suasana, latar tempat lebih detail. Ini yang masih kurang di siswa saya. Jadi misalnya dia bilang melihat pemandangan, ya harusnya dideskripsikan tuh pemandangan apa yang dilihat, gitu. Lebih detail lagi. Siswa kadang masih banyak yang garis besar saja tuh. Jadinya pendek tulisan ceritanya. Cuman 1 halaman pun kurang gitu. Karena cenderungnya tentang garis besar aja. Terus kemudian ya karena yang ditulis garis besar saja tuh panjang tulisannya kurang sesuai harapan ya. Misalnya diharapkan 1 halaman A4, kadang setengah halaman gitu. Pendek sekali, bahkan cuma berapa baris. Bagi yang mungkin kurang suka menulis tuh. Ada yang cuma misalnya 5 baris gitu. Karena ya udah garis besar aja. Selesai deh ceritanya. Nggak ada detail, nggak ada konflik, nggak ada masalah gitu. Terus ini tadi saya sudah bilang pemenggalan kalimat dan penggunaan tanda baca nih yang masih kurang. Bagi siswa harus banyak latihan, balik lagi. Kemudian penggunaan kata baku ya, karena terbiasa menggunakan bahasa verbal, ucapan sehari-hari yang banyak tidak bakunya ya. Terus nah kadang saya, maka supaya ide berkembang, saya beri petunjuk. Saya beri ide-ide. Tapi ide-ide tersebut mereka anggap seperti soal. Mereka mengisinya dengan pakai nomor kayak jawab soal. Padahal itu maksudnya ide, bantuan ide dari saya. Agar mereka menuliskannya secara deskriptif kan, dalam bentuk paragraf. Tapi mereka menganggap itu soal. Jadi ditulisnya pakai nomor tuh, 1, 2, 3. Masa cerita pakai nomor 1, 2, 3. Itulah hambatannya di sekolah saya ya, di kelas saya. Karena memang belum terbiasa menulis cerita. Seringan gagasan pokok, hal-hal penting, bikin peta pikiran gitu. Nah, terus di tahun ini 2021 saya mengikut sertakan 3 siswa saya untuk ikut program Nubar Anak. Nubar singkatan dari nulis bareng. Ya. Ini programnya penerbit Omera. Jadi bukan saya yang mengajukan, tapi penerbit ini mengadakan program. Nah, saya mendaftarkan. Saya share infonya ke grup kelas. Saya tidak memaksakan. Akhirnya ada 3 siswa yang mau coba. Mau coba untuk nulis. Ada 3 siswa. 3 siswa itu ada dalam 2 buku ini. 2 siswa di buku yang merah, jilid 1, 1 siswa di buku yang krem, jilid 2. Nggak tahu tuh dari penerbitnya yang mengatur nama-namanya. Siswa saya terpisah nih, ada yang di buku merah, ada yang di buku krem. Ini program Januari 2021, terbit bulan ini. Sekarang sedang berjalan Nubar bulan Maret. Ada 1 siswa saya yang mau ikutan. Jadi ini sudah jelas untuk usia 7 sampai 13 tahun, nah, cocok untuk siswa SD. Temanya hobiku, tentang hobi. Ya memang bagi yang suka nulis saya senang karena tulisannya panjang, kalau berarti kan pengembangan idenya berjalan. Tapi ada 1 yang dia semangat aja tuh, ikut-ikutan tuh semangat aja. Tapi tulisannya masih harus sering dikembangkan idenya. Saya harus bolak-balik tuh ngebalikin tugasnya, tulisannya.
dia kumpulin ke saya, ini masih bisa dikembangkan lagi, saya bantuin idenya, dia setor lagi. Tapi ya gitu, pendek-pendek aja karena nulisnya masih secara general, secara garis besar. Tapi setidaknya sudah ada minat dan semangat lah. Gitu. Kemudian saya ada rencana untuk membuat lagi, sebenarnya udah dari tahun lalu nih, tapi nggak sempet mulu. Padahal saya sudah mengumpulkan tulisannya, cerita aku dan buku, dan cerita belajar di rumah selama masa pandemi. Ini jadi bahkan sebenarnya program kelas 5 tahun lalu yang sekarang siswanya udah kelas 6. Tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan waktu deh untuk mengurus proses pembuatan buku ini, karena balik lagi tadi kan proses paling lama adalah membaca ulang dan mengeditnya. Itu benar-benar makan waktu lama itu. Ini jadi masih tertumpuk di folder di laptop saja. Cerita aku dan buku itu tentang siswa setelah baca buku dia kan seperti biasa membuat rangkuman atau menulis kesan gitu terhadap buku itu. Itu kan program literasi ya. Ini sebenarnya program literasi waktu zaman sebelum masa pandemi, cerita aku dan buku. Jadi siswa membaca, setelah membaca ya tuliskan, bisa ceritakan kembali inti cerita dan ditambahkan kesan membaca buku itu dan pesan moral gitu. Cerita belajar di rumah sama masa pandemi ya sudah jelas ya. Jadi ini juga waktu awal-awal pandemi nih, mereka bercerita tentang belajar selama pandemi di rumah itu bagaimana rasanya, atau ada hal baru yang bisa dipetik gitu. Nah kemudian waktu itu, pada waktu awal masa pandemi, saya semangat sekali menularkan menulis buku ini ke siswa, maka saya membeli buku-buku ini nih, karena saya merasa perlu referensi bagaimana variasi metode mengajarkan menulis gitu. Maka saya beli buku-buku ini untuk bahan belajar. Saya belajar lagi untuk bagaimana nih sebenarnya metode yang efektif untuk mengajarkan siswa menulis. Saya beli buku-buku ini. Saya beli semua online ya, lewat Shopee atau lewat Tokopedia gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu sedikit sharing dari saya. Mungkin masih kurang mendalam, bisa diperdalam dengan tanya jawab, atau jika Bapak Ibu mau sharing, pernah melakukan program seperti ini juga, bisa juga sharing. Terima kasih. Bu Dwi, silakan untuk memandu tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Brian yang telah menjelaskan bagaimana proses pembuatan dan melatih anak-anak dengan umur 7 sampai 13 tahun untuk membuat buku. Saya yakin itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena tidak semua bisa memberi motivasi anak bisa menulis buku. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tolong sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Bu. Oh ya nih, Bu Karir ya. Oh iya, Bu Karir. Dari mana Ibu? Saya dari Kendal, mengajar dari Kendal, Jawa Tengah, dari MTS NU 03 Al-Hidayah Kendal. Saya sangat tertarik sekali dengan program dari Pak Brian, mestinya dipaparkan tadi SD ya Pak Brian ya? SD ya. Ingin saya nanti praktekkan di MTS gitu, atau yang setingkat dengan SMP.
Begini Pak Brian. Ya. Yang pertama ya, saya ingin sekali mengajak siswa-siswa yang ada di madrasah saya untuk menulis, untuk mengajaknya menulis. Ya. Kalau melihat dari siswa Pak Brian tadi yang SD begitu antusias sekali untuk menulis begitu. Nah, ini sangat susah Pak Brian. Mungkin Pak Brian memiliki resep khusus untuk mengajak anak-anak untuk menulis begitu. Jadi mereka tumbuh semangatnya itu lebih besar lagi untuk menulis. Begitu. Karena kalau kita lihat atau kita rasakan di dalam keseharian itu juga, kalau misalnya kita mengajak teman-teman kita juga sulit begitu. Terus yang kedua Pak Brian. Ya. Bagaimana cara mengajarkan ke siswa agar mereka itu dapat mendeskripsikan suatu objek tertentu dengan runtut. Karena ini sudah saya praktekkan sendiri di madrasah saya dan mereka sangat susah begitu. Bahkan ketika menulis pun begitu banyak sekali saya dapatkan ada lalu dan itu banyak sekali. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengajarkan cara mendeskripsikan sebuah objek itu agar bagus begitulah begitu. Ya. Kemudian yang ketiga Pak Brian, pengeditan. Untuk masalah pengeditan itu apakah kita harus berulang-ulang begitu? Karena kalau misalnya tulisan dari siswa itu sudah masuk ke kita, kemudian tulisan itu kurang pas, kita kembalikan lagi ke siswa, seringkali tulisan itu tidak kembali begitu. Karena mereka menganggap wah ini sangat sulit, sangat membosankan begitu. Jadi kalau misalnya pengeditan mutlak itu dilakukan oleh guru, pengirimannya hanya sekali itu, kemudian kita yang mengedit, bagaimana Pak Brian? Hanya itu Pak Brian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tari dari Kendal. Ya, Pak Brian. Ya. Tadi yang pertama apa Bu Dwi? Yang pertama, bagaimana cara memotivasi atau memberi semangat kepada anak supaya bisa menulis gitu ya. Ya, ini pun saya juga masih baru juga nih pengalaman ini ya, baru tahun lalu itu dan baru berjalan 1 kali ini ya. Jadi saya juga mohon maaf mungkin masih ada keterbatasan dalam berbaginya, tapi saya coba menjawab ya. Saya sih ya mungkin kalau saya dengar sih kayaknya yang dilakukan Bu Karin sudah lebih bagus daripada yang saya lakukan. Kayaknya sudah lebih dulu bahkan kalau saya dengar dari ceritanya. Maka yang saya lakukan pun sebenarnya masih dasar banget ya. Jadi yang saya lakukan pun belum tahap di memotivasi ya, belum memberikan pengalaman yang berbeda gitu. Saya masih berkutat pada bahwa ini merupakan tugas gitu. Jadi menulis cerita ini berupa tugas. Nah kalau labelnya sudah tugas kan siswa mau nggak mau mengumpulkan begitu. Jadi bukan saya beri label dulu itu, saya beri dasar dulu bahwa ini tugas. Kalau tugas kan biasanya ya siswa mengumpulkan karena tugas gitu kan sudah mindset bahwa tugas itu harus dikumpulkan gitu. Jadi saya masih di dasar itu Bu, bahwa ini merupakan tugas. Jadi kalau tugas kan mau nggak mau kumpulkan. Memang jadi hasilnya yang suka nulis ya bagus, yang kurang suka itu ya jadi seadanya gitu. Ya itu memang resikonya. Maka balik lagi ke banyak latihan itu, sering memberikan tugas menulis gitu. Dan di tengah-tengahnya itu dalam perjalanannya kita sering memberi contoh atau mengkoreksi bagaimana nulis yang benar, yang sesuai gitu. Jadi ya kalau untuk bagaimana memotivasi itu saya belum sampai situ. Saya di dasar yaitu memberikan ini sebagai tugas. Nah terus yang kedua apa Bu? Yang kedua, bagaimana cara siswa dapat mendeskripsikan sesuatu mendeskripsikan. Ya balik lagi
balik lagi latihan. Jadi mungkin tidak langsung meminta latihan menulis cerita, tapi langsung dimulai dari latihan, yaitu mendeskripsikan apa yang dilihatnya. Mungkin bisa dengan, kalau di latihan belajar menulis Om J itu, waktu itu ada narasumber bilang gunakan 6 benda gitu. Gunakan 6 benda untuk membuat cerita, atau ya bisa mendeskripsikan apa yang sedang dia lihat. Misalnya dia di dalam kelas duduk di meja, ya tuliskan saja apa saja yang dilihat oleh indera ya, indera penglihatan, atau dia ini. Jadi saya baca buku yang tadi yang saya beli itu arahkan untuk penggunaan indera ya. Jadi tidak melulu indera penglihatan yang diandalkan, bisa dengan indera peraba tangan gitu. Misalnya tangannya mengetuk-ngetuk meja gitu, itu kan ditulisin aja tuh, atau tangan saya sedang memegang pensil. Jadi memang dari hal-hal sederhana sekali, tapi itu modal untuk menuliskan secara deskriptif. Misalnya indera pendengaran, ya apa yang dia dengar saat itu gitu, disebutkan saja, disebutkan gitu. Jadi diberi konsep sedang tidak menulis cerita, ini udah di poin-poin aja boleh gitu. Jadi mengandalkan indera. Iya, jadi kalau tidak urut pun tidak apa-apa. Ya, yang penting kan latihan mendeskripsikan. Yang penting latihan mendeskripsikannya, apa yang dia lihat. Ya, belum urut cerita dulu, belum. Jadi kan modal mendeskripsikannya itu dulu kan. Jadi pakai mengandalkan indera gitu. Indera apalagi? Penciuman ya, kalau ada bau-bau gitu, apa bau asap sate gitu ya tuliskan gitu. Atau ada bau apa atau wangi apa, wangi parfum, dituliskan gitu. Atau pengecap, indera pengecap. Ya, mungkin bisa saya lagi di rumah nulisnya sambil makan permen gitu, rasanya bagaimana. Jadi tidak langsung dalam konsep cerita, tapi disebutkan saja tuh hal-hal yang dirasa oleh indera-indera kita, indera penglihatan, pengecapan, pendengaran, maupun peraba gitu-gitu deh. Gitu. Ya mungkin Bu Karin juga sudah lakukan mungkin ya itu ya. Jadi ya saya mungkin yang ngulang saja gitu. Lalu yang ketiga apa, Budi? Yang ketiga, pada saat kita memberi tugas ke anak, kita kembalikan biar diedit oleh anak tersebut, tetapi nggak balik. Jadi ceritanya itu tulisan belum sampai ke takdirnya kali ya. Ya. Itu saya juga mengalami ya, nggak balik-balik ini, disuruh edit nggak balik. Ya sudah, berarti kalau begitu ya kita yang edit. Karena kan sebenarnya mengembalikan itu kan proses pembelajaran juga. Dia yang suruh ngedit lagi itu kan proses pembelajaran. Tapi kalau nggak balik ya udah kita aja. Tapi itu karena saya waktu itu kan terbatasnya karena masa pandemi, jadi nggak bisa ketemu ya. Kalau di dalam kelas enak tuh, kalau di dalam kelas tuh bisa langsung kan, nggak apa bisa langsung panggil nih. Tapi kalau emang susah nih kalau di masa pandemi, nggak balik-balik emang jadinya. Ya udah, makanya saya pun itu juga itu akhirnya saya yang edit gitu, demi demi tampilan isi bacaannya enak dibaca gitu. Memang mungkin dari segi mendidiknya jadi kurang karena siswa tidak mengalami itu. Ya, memang harus ada keputusan yang kita ambil sih. Gitu. Udah ya 3 Bu ya? 3. Ya. Bagaimana Bu Karir? Apakah ada yang masih jalan? Terima kasih Pak Brian. Ya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Pak Asril. Ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Pak Asril, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi dan Pak Brian. Ini acara yang luar biasa menurut saya gitu, karena sangat jarang sekali guru SD berhasil
atau sukses mengajak siswa-siswanya untuk menulis buku gitu. Karena untuk memotivasi siswa SD ini gampang-gampang sulit gitu. Kalau seandainya siswa itu udah Ya, bakat. Udah berbakat dan senang sekali dengan gurunya terutama gitu, apapun yang diajak gurunya mereka akan ikut gitu. Tapi kalau mereka udah nggak seneng gitu, apapun yang disuruh gurunya pada nggak mau gitu kan. Saya pernah mengajar di kelas 2 Pak Brian. Kebetulan ini anak ini sangat berbakat sekali dalam menulis. Kemudian saya bimbing untuk menulis, alhamdulillah selesai satu buku gitu dan sudah diterbitkan. Wah, Itu ya. kelas 2 SD. Wah. Iya. Berapa lama Kemudian dia buat? dia buat waktu itu hanya 3 bulan. Dan itu siswa ini terkadang satu hari itu nyetorkan ke saya satu tulisan gitu tentang puisi, tentang ini gitu. Kemudian besok satu lagi, begitu seterusnya akhirnya sampai menjadi satu buku gitu. Dan itu adalah anak-anak TKW ya, anak-anak TKI gitu. Saya juga pernah membimbing siswa menulis antologi seperti yang disampaikan oleh Pak Brian tadi itu. Saya suruh mereka itu membuat puisi, satu orang dua buah puisi gitu. Jadi siswa saya kan waktu itu 30, 2 kali 3 udah 60 ya Pak Brian ya. Sudah 60, udah bisa jadi satu buku gitu. Cuman kendala saya dalam membimbing siswa itu mereka kan menuliskannya di kertas kertas diary itu ya. Ya. Di kertas itu dituliskannya itu satu orang 2 puisi gitu kan. Jadi sangat gampang sekali sebenarnya, tapi kendala saya kan saya harus ngetik lagi gitu kan. Iya. Itu kendala saya di situ. Akhirnya saya juga menulis yang lain gitu kan. Kesibukan di sekolah juga seperti itu. Akhirnya ketikan siswa ini nggak jadi gitu, covernya pun sudah jadi gitu, sementara ini tulisan siswa belum saya pindahkan, saya ketik ulang gitu kan. Nah, itu kendalanya. Terus itu kendalanya. Kemudian yang kedua, saya hanya bisa memberikan ide, itu hanya dalam bentuk puisi baru Pak Rian. Apa saja kira-kira yang ide untuk siswa SD ini, terutama ini saya kelas 5, ide yang bisa mereka tulis. Kemudian setelah itu penerbit ini Pak Brian, bagaimana penerbit mana yang murah meriah gitu. Jadi bagaimana cara mensiasati gitu kan, apakah siswa itu harus iuran sekian gitu, atau ada penerbit yang gratis untuk para siswa gitu. Nah, itu mungkin. Kemudian karya siswa antologi siswa Pak Brian udah berapa banyak ini sampai sekarang? Ya baru satu itu Pak. Oh, yang antologi? Yang ungu itu, yang tadi itu, yang warna ungu itu tadi. Yang itu ya? Yang satu kelas ya, baru itu. Karena juga ya baru juga. Baru mulai juga ya Pak Brian, 2020. Kemudian satu lagi Pak Brian, saya punya ide ini Pak Brian. Kan kita kan mengajar siswa kelas SD itu kan tematik ya Pak ya. Kalau saya lihat itu buku tematik itu kurang menarik bagi siswa itu gitu kan. Terutama ini tema kemarin itu yang tema 7 itu. Tema 7 itu tentang peristiwa dalam kehidupan gitu kan. Kemudian tema-tema yang lain itu gitu. Saya punya ide menyuruh siswa itu membuat cerita dari satu subtema itu gitu. Membuat cerita sendiri dari subtema itu, sehingga kalau mereka itu membuat cerita dari satu subtema itu, sepertinya mereka itu lebih ada panduannya lah ya. Iya. Aduh, ngadat. Kemudian mereka
lebih lebih teringat oleh mereka itu. Mereka buat cerita sendiri dengan materi-materi urgensi yang ada di buku tersebut gitu. Apakah boleh seperti itu Pak Brian? Nah, kemudian kendala saya kan hanya yang selama ini yang saya lakukan hanya fokus ke puisi gitu, apalagi ide-ide yang lain yang bisa saya inikan gitu Pak. Ya. Ya. Kalau dia langsung aja ya. Ya. Nah ini seru sekali ya, asik nih karena Bapak Ibu guru yang lain juga sudah pernah melakukan, jadi kita sering tukar pikiran ya, jadi seru dan asik untuk kegiatan kali ini. Ya, terima kasih Pak Dasril. Jadi kita pertama itu yang saya ingat tadi ide ya, tentang ide. Pak Dasril lebih ke puisi, ya bagus ya. Kemudian kalau saya justru ide puisi kurang untuk siswa. Jadi kalau saya lebih ke yaitu cerita pengalaman nyata aja, cerita pengalaman sehari-hari atau cerita yang dekat-dekat aja untuk siswa gitu. Misalnya yang buku saya tadi kan tentang hobi, ini cerita seru hobiku. Kebetulan yang satu lagi tadi itu juga tentang hobi karena penerbitnya yang menentukan tema kebetulan hobi juga. Yang Maret itu tentang cita-citaku, penerbit yang menentukan. Jadi kalau siswa itu malah cenderungnya cerita-cerita pengalaman nyata sehari-hari aja gitu. Yang mudah ya. Kalau cerpen imajinatif gitu ya yang suka aja tuh, yang sudah suka nulis bisa lebih berkembang. Tapi kalau yang baru mulai mungkin pengalaman nyata sehari-hari aja. Misalnya share screen lagi ya, saya share screen lagi. Kita lihat saja dari buku-buku yang sudah ada. Nah, buku-buku siswa yang sudah ada, apa yang mereka tulis? Nah, ini yang student story yang warna biru itu tentang student story yang tentang cerita biasa saja tentang siswa. Jalan-jalan seru, ya ini pasti tentang jalan-jalan. Dan sekolah kita berarti sehari-hari di sekolah. Ya, saya sih sudah pernah bikin list ya, bikin list ide tema untuk antologi siswa. Saya tulis di catatan di HP nih, list ide tema. Saya kalau nggak salah pernah bikin tentang persahabatan gitu, saya masukkan list. Saya bikin list aja dulu. Eksekusinya belum tahu kapan. Tentang persahabatan bisa, pasti siswa kan punya cerita dong persahabatan, apalagi siswa SD kan pertemanannya masih kental banget ya. Mereka nggak bedain tuh berteman sama cowok cewek itu kan nggak nggak di mereka nggak saling memisahkan antara cowok cewek kan, jadi pasti cerita pertemanannya banyak gitu. Ada pasti suka ada konflik-konflik ala-ala siswa SD itu kan bisa jadi bahan di sekitar pertemanan mereka. Itu bisa ide kita tentang pertemanan, atau ya mesti nyari, nanti saya cari deh. Saya udah bikin daftar listnya tuh apa aja tuh. Kalau enggak ini cerita-cerita mereka yang sudah pernah mewakili sekolah, tapi mesti mendata tuh, mewakili sekolah lomba atau mewakili sekolah mengikuti kompetisi apa gitu. Itu bisa untuk bahan cerita. Kali ya. Iya. Tadi terputus Pak Brian. Ya. Tadi terputus. Sekarang udah? Ya enggak. Ya. Oh. Ya. Ya, jadi bisa dari tema persahabatan bisa. Yang penting cerita pengalaman nyata aja, itu lebih mudah. Kemudian pertanyaan lainnya yang saya ingat tadi tentang penerbit ya. Iya. Penerbit yang murah. Bagaimana? Nah, ya ini karena ditanyakan, saya jadi menjawab ya. Nah ini yang sebenarnya saya sedang gaungkan, yaitu ayo menulis buku, karena menerbitkan buku sekarang lebih mudah ya, tidak ada seleksi,
tidak ada seleksi, tapi memang berbiaya ya. Tapi kita bisa mencari yang biayanya murah. Ya. Nah, kebetulan saya bekerja sama dengan penerbit Gemala itu di Depok, itu hanya 200.000 biaya penerbit, 300.000 biaya penerbitannya. Jadi kalau mau bisa lewat saya penerbit Gemala itu. Tapi penerbitnya maunya harus lewat saya karena supaya terkoordinir. Kalau yang dari saya harus lewat saya supaya karena kenapa Bapak Ibu guru harus lewat saya karena kan saya sudah terbiasa berhubungan dengan si penerbit ini. Jadi bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu bisa saya jawab tanpa harus penerbit tersebut yang menjawab karena saya sudah sering menangani ini. Kan saya udah 50 buku yang nerbitin lewat saya penerbit Gemala itu gitu. Jadi kenapa lewat saya? Karena penerbit itu kan banyak banget kan, penerbit itu banyak banget. Nah, kita nggak tahu penerbit mana yang sesuai dengan kita, cocok untuk kita dari segi harga, dari segi fasilitas, gitu, dari segi proses pembuatan. Pasti kan pengennya yang terbaik lah ya, proses cepat, harga murah, kualitas bagus kan. Dan itu semua ada di penerbit rekanan saya Gemala. Memang tidak gratis karena fasilitasnya bagus gitu. Ada yang gratis tapi hanya diberi fasilitas ISBN dan cover saja. Layoutnya tidak. Penyusunan tata letak isinya itu tidak. Ada yang gratis ada, tapi kan ada pepatah kan ada harga ada rupa kan gitu. Jadi kalau gratis ya berarti fasilitas yang kita dapat juga seadanya gitu. Tapi kalau di penerbit rekanan saya ya cukup 300.000 itu sudah dapat ISBN, cover, e-sertifikat, layout gitu. Jadi bisa japri-japri saja ke saya nanti. Itu ada pertanyaan ya itu. Ya. Oh ya, kita lihat dari chat ya. Iya, dari chat. Dari Ibu Indri. PDF-nya juga dapat ya Pak Brian? Oh, nah ini ya. Kalau karena harganya biaya penerbitannya relatif murah, cuma 300.000, PDF-nya dikasih tapi ada watermark-nya. Jadi tidak bisa mencetak di tempat lain. Mencetaknya harus di penerbit ini. Gitu. Karena biayanya sudah murah, cuma 300.000. Jadi konsekuensinya adalah mencetaknya harus di penerbit ini. Gitu. Memang kalau 300 itu kita dapat berapa buku Pak? 2. Oh 2 buku. Dikirim 2 buku. Ada sih Pak, lain ada. Itu kan yang paling murahnya 300, ada 400, ada 500, makin naik. Tapi yang murahnya ya mungkin Pak Brian ada yang bertanya mungkin untuk sistematisnya dengan biaya seperti itu apa fasilitas apa aja yang didapat nanti mungkin dibuat sebuah catatan biar diingat tahu. Atau saya bisa saya share PowerPoint yang pertemuan kemarin tuh. Bentar. Saya bisa share. Bentar. Wah, nggak ada di yang laptop ini, di laptop satunya nih. Berarti ya tuh yang di kalau nggak ini deh dari blog saya deh. Ya bisa kalau saya ucapin doang kan lupa lagi kan. Iya. Kalau bisa lihat tulisannya kan enak. Bentar.
Ya, ini. Ada di blog saya nih infonya. Nah, ini. Ya. Lihat kan? 300.000. Nah, tapi ada batas maksimalnya yaitu 130 halaman A5. Ya. File Word-nya sudah disetting A5, maksimal 130 halaman. Kalau lebih dari itu, kena biaya tambahan. Iya, mungkin nanti bisa berkunjung ke blognya Pak Brian ya. Ya, bisa lihat di ini saya share ya. Tadi ada yang minta apa ya, nomor WA atau apa gitu Pak? Ya. Ini saya share link blognya biar bisa dibaca. Nama penerbitnya Gemala. Nomor WA ya, nomor WA. Saya ketik di chat. Ya, jadi lebih lanjutnya bisa capi-capi aja sama saya. Ya, karena saya ingin sekali Bapak Ibu guru itu tidak terhambat masalah penerbit ya, karena penerbit juga ada yang biayanya mahal, juta-jutaan gitu. Dan jangan sampai biaya yang mahal menghambat. Nah, maka ini saya gaungkan tentang penerbit yang terjangkau ya. Hanya 300.000 tapi fasilitasnya bagus ya. Terus ada lagi nggak Pak? Dari chat di ini ada pertanyaan nggak? Atau Bu Hedi ya, Bu Hedi mau bertanya? Ya. Iya. Ya, untuk Pak Dasril, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, Pak Dasril, ada yang belum. Saya banyak sekali Bu Dwi yang mau saya tanyakan. Oh iya, bisa. Ya, habis ini. Ya, memang iya, untuk hal seperti ini kan masih jarang ya Pak Dasril, dan tidak mudah. Apalagi kalau jika anak-anak kita itu punya bakat, tidak disalurkan dan kita tidak tahu mengarahkan kemana. Nah, sayang banget. Sayang banget ya, sayang sekali seperti itu. Nanti Pak Dasril bisa menghubungi Pak Dian. Ya, yang mau lebih lanjut selanjutnya atau apa? Ya, kurang. Iya, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu Hedi. Iya, boleh Pak Brian. Ya. Oh ya. Siapa dulu? Ya, silakan perkenalkan nama. Dari mana? Saya biasa dipanggil Madam Hedi dari Bekasi. Oh, iya. Madam Hedi. Madam Hedi dari Bekasi. Apa tuh? Ini Pak Brian. Tapi saya mohon maaf Bu, Madam, on videonya bisa nggak saya? Apanya Bu? Saya belum, kalau Pak Dasril saya lihat wajahnya, kalau Bu Madam. Oh, iya sebentar ya, saya pakai jilbab dulu. Habis tadi. Kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Enggak, kalau Pak Brian kan udah hafal banget masalahnya gitu. Karena dua gelombang gitu, ya. Kan, ya udah Pak Dasril aja dulu, nggak apa. Oke. Saya selalu standby. Silakan Pak Dasril. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, Pak Brian, kebetulan saya kan udah nulis buku cerita bergambar. Wah. Buku cerita bergambar itu sudah 10 buku, Pak. Wah. Nah, ini salah satunya ini. Oh iya, bagus ya. Ya, ini salah satunya. Kemarin sudah saya coba untuk sebagai bahan untuk naik pangkat. Alhamdulillah itu diakui semua. Oh iya. 10. Sementara yang diminta hanya 2 gitu. Saya kasih 10 kemarin, alhamdulillah dihitung semua. Ya. Ini buku ini kemarin itu saya hanya membuat narasi hanya 2 halaman, Pak. Jadi banyak digambar. Iya, saya hanya membuat narasi cuma 2 halaman. Nanti penerbit yang ini yang membuatkan gambar sesuai dengan cerita kita itu. Apakah di penerbitan yang di Pak Brian ini bisa juga seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya. Sayangnya kalau di penerbit saya
tidak ada layanan untuk kita bergambar ya. Layanan ilustrasi gambarnya kan itu tidak ada. Jadi masih buku-buku yang berdasarkan teks saja. Yang biasa gitu, kalau spesialis gambar belum ada. Kalau Bapak itu penerbitnya di mana, Pak? Ada fasilitas ilustrasi? Oh, saya penerbitnya ini di Kun Fayakun, Pak. Oh, Kun Fayakun, ya. Oh ya. Ya saya tahu tuh, itu memang dia ada tuh fasilitasnya. Dia itu kan apa? Kayaknya dekat sama Edufashion juga tuh. Saya tahu penerbit Edufashion. Ternyata tuh kayaknya ini deh sama Kun Fayakun tuh suami istri apa gitu ya yang milik gitu, punya suami istri kali gitu. Itu dekatan mulu tuh Kun Fayakun sama Edufashion. Iya. Artinya saya mau bilang gitu Pak, ternyata Bapak di situ. Jadi ya udah berarti udah tahu Bapak. Sudah tahu duluan Sudah Pak tahu Dasril ya. Ternyata Bapak sudah pakai penerbit itu. Saya juga tadinya mau bilang ada, yaitu di situ. Di Edufashion. Mungkin mau cari referensi lain Pak Brian, Pak Dasril. Iya, betul. Karena di sini di penerbit Kun Fayakun ini kita tidak dikasih PDF gitu, Pak. Oh, iya. Kita tidak dikasih PDF, jadi kita ketergantungan. Kita pun harus cetak itu satu buku itu kena 23.000, Pak. Sementara buku saya ini hanya udah masuk biodata sekalian itu 11 halaman cuma. Tapi kan berwarna, Pak. Ya. Berwarna ya. Iya, memang untuk berwarna 23.000 nggak apa-apa Pak, masih walaupun sudah halaman karena berwarnanya itu yang ini bikin mahalnya. Iya. Memang setiap penerbit itu punya ketentuan, makanya memang harus kita pahami itu. Karena nggak semua ketentuan penerbit sama, ya seperti Kun Fayakun itu tidak memberi PDF, ya harus kita pahami. Kalau setuju pakai, kalau tidak ya enggak. Seperti di saya juga nih, di penerbit saya Gemala itu juga memberi PDF sih memberi, tapi ada watermarknya, ada keterangan ini milik Gemala gitu. Jadi supaya tidak dicetak di tempat lain karena penerbitannya sudah murah 300.000 gitu. Jadi memang harus benar-benar dipahami dengan baik ketentuan tiap penerbit. Bu Hedi gimana? Ya, itu Pak Dasril ya, dipahami ya Pak ya. Ya, lanjut. Ya, baik. Silakan Ibu, sudah pakai. Pak Brian, ini kira-kira nanti sampai pukul berapa atau memang kalau masih ada bertanya diteruskan atau bagaimana izin? Oh ya, supaya untuk kita ketahui bersama saja sampai jam 3 ya. Oh iya, sampai jam 3. Baik ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Dwi Yuni Lestari ya. Iya. Saya bukan guru ya, saya cuma guru piano aja. Guru juga. Walaupun istilahnya kuliah di IKIP ya, jurusan bahasa Prancis. Ini saya mau tanya Pak Brian, kalau misalnya kita bikin buku, kebetulan kan di sini menulis buku untuk anak SD. Nah, saya itu keponakan saya tuh dari umur 4 tahun itu dia tuh sering banget bercerita. Terus saya minta, terus saya rekam gitu loh. Ya. Sekarang ini setelah dia masuk pesantren ya kelas 1 SD, dia tuh masih sering kirim voice note ya. Ya. Kemarin tuh saya nanya sama Pak Fajar gimana caranya supaya bisa jadi teks gitu. Ternyata saya perhatiin ya, bahasanya tuh teratur banget gitu. Hanya sedikit kata yang bisa saya rubah karena dia masih ada cadelnya gitu. Nah, saya kepikiran membuatkan sebuah buku. Kebetulan saya di YPTD kemarin bikin buku Diary of Madam Lady ya. Nah, saya kepengen bikin buku Diary of Deska, nama keponakan saya. Nah, seandainya itu dibikin buku ya, itu maksudnya sedikit sekali loh kata yang saya ganti dari cerita-cerita dia ya. Dengan bantuan aplikasi pengubah suara jadi teks.
Nah, itu kira-kira yang harus dicantumin sebagai penulis itu couple atau gimana ya? Eh, eh, apa yang harus dicantumin gitu? Karena kan saya kayaknya dikit banget yang saya rubah ya. Dan kebetulan ceritanya juga bahasanya itu bagus banget. Misalnya cerita tentang teman kenalan teman barunya atau apa gitu, santun banget ya. Ya karena mungkin pesantrennya mengajarkan untuk bahasanya secara seperti itu gitu ke. Iya, makasih ya Pak Brian. Oh iya. Jadi saya dia itu bercerita lewat lisan, tapi yang menulis nanti tantenya gitu maksudnya ya. Iya, lewat aplikasi. Jadi suaranya dia itu saya masukkan ke aplikasi. Iya, kemarin saya tanya sama Pak Fajar kan Pak Brian kan nyaranin teks ya. Ternyata Pak Fajar nyarankan aplikasi lain. Ternyata bisa gitu loh. Iya. Silakan Jadi Pak Brian. Ya penulisnya kan tetap, berarti penulisnya ya tetap siapa? Desta, siapa? Desta, iya. Keponakannya Desta. Ya penulis tetap. Tapi nanti yang menyusunkan Madam Hedi yang menyusunkan bukunya. Iya. Karena dia kan, jadi maksud saya berkata bahwa bukan cuma anak SD yang bisa dikasih, anak yang belum bisa membaca pun sekalipun ya, belum bisa membaca, ternyata bisa berliterasi gitu loh kalau dengan bantuan aplikasi gitu. Ya berarti kalau Madam Hedi ya sebagai tetap editor nggak apa-apa. Karena kan fungsi editor tuh bukan mengedit saja, tapi termasuk dalam pencarian naskah, menyusunkan naskah, itu juga bagian editor. Berarti Madam Hedi itu juga terhitung editor. Karena kan anaknya itu nggak nulis kan. Kan Madam Hedi yang berinisiatif kan. Anak. Iya. Nah, itu udah editor itu. Insting seperti itu udah editor. Jadi editor tidak hanya di ranah ada tulisan mengedit. Jadi editor tuh luas sekali ininya, ranahnya. Insting mencari tulisan seperti itu aja udah editor. Ini ada ponakan pinter cerita, wah bagus nih jadi tulisan nih. Itu udah editor itu. Jadi Madam Hedi sebagai editor. Oh, jadi penulisnya sebenarnya tetap anak. Penulisnya tetap anak. Penulisnya tetap keponakannya. Bu Madam Hedi bisa memberi keterangan editornya Madam Hedi. Jadi ke penerbitnya bilang aja editornya saya gitu. Oh iya. Karena memang saya setelah 2 tahun ya saya kumpulkan jumlahnya tuh ratusan ya. Saya seleksi bahasanya tuh bagus banget gitu loh. Teratur banget bahasa Indonesianya juga, jadi iya saya bilang bukan cuma anak SD loh yang bisa baca, yang bisa bikin buku berliterasi. Anak yang masih TK pun kalau memang bahasanya bagus dia bisa bikin buku walaupun belum bisa menulis gitu kan. Sekarang canggih kan ada aplikasi. Iya baik. Kalau boleh tahu biasa yang diceritakan itu tentang apa, Madam? Kemarin saya baru baca ya. Dia cerita tentang temennya yang kena COVID. Jadi dia kan, dia kan di pesantren Maitun apa pokoknya di daerah gitu, pesantren besar. Nah terus dia dikirimin voice note ke saya tuh bahasanya bagus banget deh. Dia berita tentang temennya belum bisa hadir. Dia bilang, tante ini Deska lagi sedih karena teman sekamar Deska namanya disebutin Lia, dia sehari ini tidak bisa berkumpul karena sedang sakit. Jadi bahasanya benar-benar kayak bahasa Indonesia banget gitu loh. Berarti yang diangkat cerita-cerita kehidupan dia sehari-hari. Iya, betul. Iya, dia tiap saat dia kalau ada apa-apa tuh dia pasti cerita gitu lewat voice note. Iya. Karena dia kan baru kelas 1 SD ya, tulisannya nulis belum lancar baca ya. Iya. Iya, bagus. Ya,
Begitu ya, Ibu. Berarti Ya. tetap si penulisnya itu Desa, nanti Ibu sebagai editor, dan Iya. nanti selanjutnya baru kalau ingin dijadikan buku nanti hubungin Pak Brian. Atau penerbit lain boleh. Iya. Iya, iya. Ya. Pak Brian mah udah saya. Iya. Jadi saya banyak belajar dari YouTube-nya Pak Brian. Oke, baik. Ya, makasih Madam Edi. Iya. Ya. Pak Brian, saya izin mau bertanya nih sebagai moderator juga kepingin. Tanya, Bu. Bu Dwi ini silakan tanya. Atau ada yang masih ingin bertanya? Iya. Iya. Saya. Oh, Bu Ati. masih ada? Iya, Bu Ati. Oh ya, silakan dulu deh. Ya, silakan. Ya, Ibu Ati silakan. Dari mana, Ibu? Saya dari Bandung, Bu, SMP Pasundan 1. Oh ya, dari Bandung. Silakan, Bu. Di WFH. Iya. Ya. Pak Brian, terima kasih. Buku saya sudah diterbitkan walaupun belum kelar. Ya, masih proses, Bu. Ya. Oh, Alhamdulillah, Pak Brian. Saya sebenarnya sangat terbantu dengan adanya pembukuan, penerbitan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya bukan guru bahasa Indonesia, saya guru PKN, Pak Brian. Tapi saya tertarik sekali untuk anak-anak, misalnya tugas-tugas anak. Kebetulan di PKN ada persahabatan, ada kebinekaan. Ya, bagus tuh, bagus. Jadi tugas-tugasnya digiring untuk, kemarin saya coba, cuma Pak Brian anak kelas 9 dan sebentar lagi saya tidak sempat edit gitu. Oh, udah mau lulus? Iya, udah mau lulus, jadi agak-agak susah untuk edit gitu ya. Tapi insya Allah di awal saya akan mencoba, Pak Brian, mungkin nanti akan menghubungi Pak Brian lagi untuk untuk pembuktian kepada teman-teman guru bahasa Indonesia. Nih, PKN juga bisa mengembangkan literasi sekolah gitu, Pak Brian. Mudah-mudahan saya sih cepet-cepet pinginnya buku kelar cepet sehingga memotivasi untuk teman-teman khususnya bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia di sekolah saya, Pak Brian. Banyak karena memang mata pelajaran satu kelas itu untuk 6 jam, Pak, bahasa Indonesia. Oh, banyak jamnya bahasa Indonesia. Banyak jamnya untuk SMP ya. Jadi saya ada sekitar 6 guru toh belum juga mengembangkan ke tulisan karya-karya luar biasa gitu, Pak. Nanti Ibu sebagai sebagai pemula, biar nanti teman-temannya yang khususnya biasanya guru bahasa Indonesia ya yang lebih pintar ngedit, mungkin menurut pendapat kita ternyata Ibu lebih bisa. Ya, Ibu insya Allah apapun menjadi niat Ibu dan kegiatan Ibu bisa cepat terlaksana dan sukses. Amin, itu cita-cita saya, Bu, Pak. Itu cita-cita saya. Pingin secepatnya, pingin pembuktian bahwa menulis itu gampang gitu, penerbitan betul. Mudah, gitu kan. Betul. Kemudian kreasi anak harus diberi motivasi. Kita kembangkan potensi anak, jangan sampai membunuh anak ya. Potensi anak jangan sampai dibunuh. Nah itu yang harapan saya itu, Pak. Makanya saya sering, Pak berapa ini, Pak berapa biaya ini, Pak berapa kalau saya jual. Itu karena ya keinginan saya untuk secepat ini. Kalau kita share blog itu apakah dia sering komen, cukup aja jempol diacungkan gitu kan, tidak ada komen, jadi bingung saya nggak ada teman-teman. Memang biasanya begitu sih. Ke MGMP pengembangannya ya Pak ya, kemudian ke grup DPK, kemudian ya syukur-syukur kalau di sekolah. Dengan anak saja, saya kalau guru nggak respon, saya dengan anak-anak lumayan komentarnya banyak, Bu. Iya, baik. Ya, emang penting interaksi ke anak aja. Iya. Pak Brian, mudah-mudahan ya tulisan-tulisan anak bisa dibukukan, minta dibantu nanti Pak. Oh ya, silakan Bu. Ya, siap. Makasih. Ya, makasih Bu Ati. Semoga terwujud. Saya tertarik sekali. Iya. Keinginannya dan cepat. Tutup lagi videonya, malu sekali. Iya. Makasih Bu Ati. Iya. Masih bisa diizinkan bertanya. Ini 3 menit lagi dan. Ya Bu Dwi, silakan. Terakhir. Ya, mungkin penutup ya terakhir. Pak Brian, saya ingin bertanya bahwa anak Bapak yang sudah berusaha menulis karena tidak gampang ya, karena anak itu kemampuannya beda-beda, ada yang visual, audio, dan kinestetik ya.
Nah, mungkin yang suka menulis itu mungkin dia yang visualnya memang bagus, sehingga dia banyak referensi dan bisa menuangkan itu. Pada saat dibantu Pak Brian sehingga terbit buku, pertanyaan saya apa tanggapan anak itu sendiri setelah dia bisa melakukan atau membuat tulisan. Nah, tadi termasuk beberapa orang yang dibukukan itu. Itu saya kepingin tahu perasaannya dia, mungkin dia lebih motivasi dan kita bisa memberi contoh anak yang lain ini loh manfaat dari menulis. Itu satu. Yang kedua Pak Brian, saya pernah melakukan seperti Pak Dastri yang di kelas 2 itu melakukan puisi ya, berupa puisi. Kalau saya itu pernah satu kelas saya ditugaskan untuk membuat cerita bebas. Ya itu ada cerita hayal Pak Brian. Saya bukukan. Cerita hayal judulnya lucu-lucu. Dia kepingin hujan itu hujan coklat. Dia apa ya? Dia membuat sebuah keinginan dia yang dia tuangkan dalam tulisan. Judulnya lucu-lucu. Setelah kita baca, oh ternyata banyak keinginan dia di kehidupan dunia anak dia, ternyata dia seperti ini. Bolehkah kita walaupun dia berimajinasi yang atau berhayal, tetapi yang penting dia tuangkan saya itu dulu. Nah itu kemarin saya dulu itu kita bukukan hanya bentuk tulisan, covernya digambar karena kita juga belum kenal penerbit atau apa. Dan kalau untuk seperti Pak Brian banget, saya kayaknya belum bisa, kan harus mengedit dan itu butuh waktu banget. Makanya bolehkah seperti itu Pak Brian? Silakan jawabannya. Nomor 1 dulu. Berarti 2 pertanyaan ya. Iya. Yang pertama tentang tanggapan ini yang, aduh sayang sekali, jadi nggak ketahuan nih Bu, karena kan masa pandemi nih Bu. Oh gitu. Iya, ekspresi tanggapan itu nggak ketahuan. Kan kita WA-WA-nya sama orang tuanya, Bu. Nah, jadi kadang kita yang bisa kita dapat adalah tanggapan orang tua. Jadi kalau dulu yang buku pertama itu juga udah di masa pandemi, walaupun diawalinya sebelum masa pandemi itu. Jadi saat siswa menulis di buku tulis itu di kelas tuh waktu itu. Terus habis itu pandemi. Nah, terus barulah saya minta mereka yang udah waktu itu udah ditulis di buku tulis, saya minta suruh ketik di WA atau laptop gitu. Nah, jadi prosesnya itu ya di masa pandemi. Tapi kalau ya memang ada 1-2 yang saya interaksinya sama siswa langsung ya, yang siswanya pegang HP kan. Ya itu ada juga. Nah, kalau yang saya rasa sih belum berasa tuh siswa itu, saya juga nggak tahu persisnya ya. Tapi kalau yang nggak terlalu suka nulis ya jadi kayaknya biasa aja, ini sebagai tugas saja. Ada yang gitu, karena kan memang ini kan satu kelas banyak yang nggak semua siswa yang antusias juga, tapi ini mereka anggap sebagai tugas gitu. Jadi sebenarnya saya ada proyek lanjutannya itu setelah buku terbit, saya ada tindak lanjutnya gitu Bu. Iya, biar semangat ya. Nah iya, tapi sayangnya pandemi langsung kita jadi aduh. Makanya juga nggak ada tuh acara launching-launcingan, sayang banget tuh. Jadi apa pengembangan dari program ini jadi mandek dah jadi sampai sekarang. Makanya karena itu ya jadi ya pengennya kan kita lihat siswa kita pegang bukunya di sekolah itu kan, di sekolah kita di dalam kelas, atau bahkan tindak lanjutnya kan bisa beragam, misalnya kita suruh bercerita dengan pegang buku itu bagaimana tanggapan prosesnya. Jadi kan banyak beragam tindak lanjut yang bisa kita lakukan. Sayangnya mandek udah tuh masa pandemi. Nah, jadi itu juga mungkin nanti buat yang adik kelasnya lagi. Betul Bu. Jadi aduh sayang banget tuh, jadi kita nggak bisa berbuat yang lebih banyak lagi setelah buku terbit itu gitu Bu. Nah terus yang kedua itu tentang mengumpulkan, jadi sebenarnya udah bagus banget ya Bu Du ya, udah ada inisiatif itu mengumpulkan tulisan dan imajinatif, itu yang sudah saya maksud itu udah level berikutnya tuh, udah level lebih tinggi kalau cerita imajinatif, karena nggak semua siswa bisa berimajinasi dan menceritakannya dengan tulisan gitu.
Karena yang level paling mudah ya ceritain pengalaman. Tapi kalau udah imajinasi bagus banget. Dan itu kelas berapa, Bu? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Ya itu Pak Brian, judulnya itu bikin kita ketawa gitu. Ya dia suka-suka dia suka robot, dia ceritakan robot yang bisa apa gitu. Kadang iya, memang harapan kita tuh di keinginan dia apa ke depannya gitu. Walaupun yang kita pikir nggak masuk akal ya untuk ke depannya, tapi ya dia itu justru modal bagus tuh. Cerita imajinatif dari aku itu justru modal cerita paling bagus itu imajinasi, karena tulisan cerpen novel itu kan awalnya dari imajinasi. Mungkin ada fakta-faktanya ada, tapi kan fakta di bumbu imajinasi kan jadi beda lagi tuh kan, jadi lebih berkembang. Itu bagus sekali. Itu sekarang bentuknya gimana, Bu? Hanya itu clipping aja jadi satu. Iya, jadi saya jadiin jadiin buku, covernya dia juga pakai gambar sendiri. Jadi setiap anak itu bikin satu cover dengan 1 halaman atau 2 halaman. Jadi jadiin satu. Jadiin satu. Saya jilid pakai spiral itu jilid spiral. Nah seperti itu kita bukukan. Terus kadang itu diterbitin aja, Bu, dibukukan aja. Itu kan hitungannya belum diterbitkan kan? Iya, itu kebetulan Pak, itu yang tahun kemarin, berapa tahun yang lalu. Nah, terus buku itu adalah kan saat itu saya kan ikut ISP, inovasi school program itu yang dari Mentari School. Nah, buku itu salah satu juga saya berikan ke dia itu. Makanya saya hanya dia memberi pengalaman kita kasih ke dari yayasan Mentari School. Kayak itu yang ya udahlah anak saya dengan program ini saya buat atau apa, saya kasih ke dia dan tidak dikopikan atau apa. Aduh, jadi makanya padahal iya saat itu yang waktu tatap muka saat itu makanya kalau lihat judulnya juga saya aduh nih bocah ya judulnya aneh-aneh dong, Bu. Iya, tidak. Sekalipun kalau mau nanti ya sistemnya berarti ya itu Pak Brian saya bilang judulnya aneh-aneh dan dia bikin saya tidak mungkin bisa dilakukan lagi ya di kelas yang sekarang atau kelas yang tonton ajaran nanti, proses yang seperti itu lagi itu suruh buat cerita imajinasi dicoba lagi aja. Tapi untuk editnya maaf Pak, untuk editnya saya tidak sempurna banget. Saya kadang ada yang benar-benar dia sendiri dengan kalimat berulang, saya pikir ya udahlah ini masih tulisan dia. Memang gini Pak Brian, kendala kita di kelas 5 itu kan berurut ya, harusnya belajar itu kelas 4 sudah belajar titik, koma atau apa. Jadi kalau kelas 5 pengembangan itu enak, kalau memang kita diajar dari awal kita ngerti cara menulis itu bagaimana, kayak memang itu butuh waktu dan berat ya. Ya, banyak latihan. Baik. Ya, sudah jam 3 nih. Udah jam 3, mohon maaf justru saya yang membuat lama ini. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini mari kita memotivasi anak-anak kita, apa yang dikatakan Bu Ati, Pak Daswil, Madam dan Pak Brian dari pengalamannya bahwa anak-anak kita ini sepertinya brilian ya, dia punya bakat, mungkin belum tahu mau disalurkan kemana, dan kita lah yang mungkin yang mencari ya Pak Brian. Oh ternyata bakat kamu menulis, tulisan kamu bagus nanti bisa diterbitkan oleh Bapak. Kamu rajin aja menulis, banyak baca referensi. Itu mungkin anak itu nggak sadar dia punya bakat dan yang mengembangkan siapa. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian lah yang membuat, termasuk saya ya, saya juga tidak mengerti akan hal yang bisa, karena kita pikir takut kalau dibukukan itu menjadi hal sesuatu yang aduh bahasanya belum bagus, ternyata ada editor ya yang bisa membuat. Baik Bapak Ibu, memang untuk kesempatan hari ini sepertinya tidak banyak yang hadir ya, kalau saya lihat kayaknya banyak Zoom meeting juga. Iya, Pak, banyak jadwal bentrok nih. Kan kepala sekolah, kepala sekolah kita juga ada tadi undangannya, ibu pengawas juga sudah hadir. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Semoga kegiatan hari ini amat sangat bermanfaat dan kita mendekati bulan Ramadan ya. Menurut informasi hari Selasa kita Senin sudah tarawih, Selasa sudah masukin Ramadan. Kami keluarga besar mohon maaf lahir batin dengan atas segala kekurangan.
Saya sebagai moderator juga mohon maaf bila ada kata yang salah. Untuk Pak Brian, terima kasih sekali dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Jika ada yang masih penasaran dengan pengalaman Pak Brian, bisa dijapri saja. Ya, Pak Brian tadi sudah nomor WA-nya sudah ditulis ya Pak Brian ya. Baik, maka kita tutup aja ya Pak Brian. Ya. Untuk kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ini ya. Saya